Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari perebutan title shot challengers kelas menengah antara sang ranking 3 Sean Strickland melawan ranking 4 Anthony Fluffy Hernandez dalam UFC Fight Night besok pagi. Ini merupakan laga comeback bagi Strickland setelah ia kena skorsing larangan bertanding akibat karena seenak jidatnya masuk ke arena orang lain dan memukul salah satu petarung di arena itu, yaitu Luis Hernandez. Petarung yang dikenal lebih garang saat di press conference dibandingkan saat di oktagon ini harus menghadapi ujian nyata untuk mendapatkan title shot melawan sang juara Khamzat Chimaev. Hal ini karena lawannya, yaitu Fluffy, sedang dalam tren yang bagus dengan mengantongi 8 kali win streak. Dua-duanya pun sudah melakukan perang urat saraf dengan saling mengecek satu sama lain, di mana Sean Strickland mengecek Fluffy karena ia dianggap terlalu banyak bergulat saat bertarung, yang mana itu dianggap membosankan. Ya, dari dulu entah kenapa Strickland seperti nggak suka banget dengan gulat di oktagon sih. Padahal ia memiliki kemampuan gulat yang cukup baik. Mungkin hanya selera saja. Listen here, you motherfuckers. I know you guys, you might want your local Mexican to win. There's nothing wrong with that. But let me tell you, the Lone Star State, there's only one motherfucker who stands in base. Your fucking guy wrestles. I fight more like a Mexican than that motherfucker. Fluffy pun juga tidak mau kalah dengan menanggapi bahwa Strickland juga sama saja boringnya. Walaupun Strickland lebih suka beradu striking, tapi seperti yang kita tahu, teknik strikingnya hanya di itu-itu saja, yaitu kuda-kuda bertahan, boxing, jab, tap, dan diulang-ulang lagi. Meskipun harus diakui bahwa tekniknya efektif, tapi kalau Strickland menganggap gulat adalah membosankan, maka strikingnya pun juga sama-sama membosankan. Seperti yang banyak fans katakan, bahwa yang mereka kurang suka dari sosok Strickland adalah ia lebih garang saat di press conference dibandingkan saat bertarung di oktagon. Namun meskipun keduanya sama-sama saling mengecek fighting style satu sama lain, tapi keduanya kompak dalam satu hal, yaitu membuli sang juara Khamzat Chimaev. Dari mulai Anthony Hernandez yang meskipun mengapresiasi Khamzat sebagai juara, tapi ia mengkritik gaya bertarungnya yang dianggap terlalu membosankan, yaitu peluk dan peluk. Ya, sebenarnya keduanya memiliki gaya yang kurang lebih sama sih. Hanya saja Fluffy merasa lebih sering mencampurkannya dengan BJJ dibandingkan ground control, karena memang ground controlnya tidak sebaik Chimaev. Sedangkan Strickland lebih parah lagi. Selain menyebut Khamzat membosankan, ia juga mengkritik kebiasaan Khamzat yang dinilai sangat tidak aktif sebagai fighter. Hal ini membuat divisi kelas menengah stagnan karena hingga per hari ini sang juara masih juga belum memiliki tanggal pasti untuk bertarung. Selain itu, Strickland juga tidak sungkan menyebut Khamzat dan Imavov sebagai Muslim teroris dan tidak sudi jika mereka harus bertarung memperebutkan sabuk dan ia hanya menontonnya saja. Well, untuk kritik soal ketidakaktifan Khamzat itu memang bisa dimengerti, karena memang faktanya dalam beberapa tahun terakhir ini Khamzat hanya bertarung 1 kali dalam setahun. Sebelumnya, pelatih Khamzat memang sudah mengatakan bahwa Khamzat akan bertarung 2 kali di tahun ini, tapi fans sama sekali tidak mempercayai akan hal itu. Tapi soal menyebut Khamzat teroris, apalagi Imavov juga kena getahnya, menurut saya ini keterlaluan. Padahal saat mereka tatap muka, mereka saling respect, tapi Strickland sok-sokan keras dengan menyinggung agama. Well, kita lihat nanti apakah kemampuan bertarung Strickland masih berbanding terbalik dengan trash talk-nya atau tidak. Kita tunggu besok. Khamzat Chimaev handled Dricus du Plessis last year to win the championship. What did you learn about him, the new champion, in that performance? He's just going to hug you and hold you down. He doesn't want to bang on his feet. He's not exciting. Do you think that the winner of this fight should jump Imavov for a title opportunity? I mean, here's the thing, dude. Do I think that, you want to see two
as Muslims fight each other, right? Like, more than likely, Chimaev's gonna take down Imavov and just dry hump him for nobody gives a about two foreigners fighting. Berita selanjutnya datang dari match up UFC White House. Menurut laporan dari berbagai media, kita sebagai fans harus bersabar dulu untuk menyaksikan laga akbar Islam Makhachev versus Ilia Topuria. Para media mengungkapkan bahwa hampir pasti Ilia Topuria akan menghadapi Justin Gaethje dalam UFC White House dan Islam Makhachev akan bertanding 1 bulan setelahnya sebagai main event dalam perebutan sabuk welternya melawan Ian Carey. Hal ini sebenarnya mulai dibocorkan oleh sang manajer Ali Abdelaziz beberapa hari lalu bahwa Makhachev tidak akan melawan Topuria dan akan bertanding melawan welterweight murni. Dan di saat yang sama, fans pun juga dikejutkan bahwa Ian Carey memposting dirinya yang terbang ke Georgia untuk berlatih gulat. Hal ini seperti kisi-kisi bahwa beberapa bulan lalu Ian Carey pernah mengatakan bahwa jika ia akan melawan Makhachev, maka ia perlu pergi ke Georgia untuk memperdalam skill gulatnya guna persiapan melawan gulat Makhachev yang sangat overpowered. Ian Carey memang dikenal aktif mempromosikan dirinya bahwa dirinya lah yang paling layak memperebutkan sabuk saat ini, karena Shavkat Rakhmonov sebagai satu-satunya orang yang pernah mengalahkannya sedang dikeluarkan oleh UFC dari ranking akibat cedera panjangnya. Ya, suka atau tidak, faktanya skill bertarung Ian Carey memang berada di level tinggi, yang bahkan kemampuan striking dan fight IQ-nya diakui oleh Javier Mendez memiliki ancaman buat Makhachev. Ya, walaupun untuk urusan ground game, Javier Mendez menyebut Ian Carey masih jauh di bawah Makhachev. Georgia has phenomenal wrestling, phenomenal judo. When you are trying to prepare for someone like Islam Makhachev, I'm gonna need that. So Georgia, I'm holding to you guys. I'm gonna need your help. Ian Carey pun menyebut bahwa laga dirinya melawan Makhachev nanti akan sama megahnya dengan laga UFC 229 Khabib versus Conor, karena ia beralasan Makhachev adalah penerus Khabib dan dirinya adalah penerus Conor. Namun Makhachev dengan nada bercanda menertawakan argumen dari Ian Carey tersebut. Makhachev mengatakan bahwa laga dirinya versus Ian Carey mungkin akan setara dengan Khabib versus Conor jika dilihat dari AliExpress, yang mana Makhachev sedang ngejok saat itu. Bagi Makhachev, laga Khabib versus Conor adalah puncak panggung drama terbesar di UFC yang akan sangat sulit ditandingi kemegahnya. Makhachev menyebut bahwa mungkin saja di masa depan akan ada laga yang sebanding dengan itu, tapi ia memastikan Ian Carey bukanlah orang yang tepat untuk itu. Yap, saya setuju dengan Makhachev di sini. Khabib versus Conor bukan hanya tentang adu mekanik MMA, tapi juga tentang drama, cywar, kehormatan, dan kemegahan. Makhachev sendiri tidak pernah merasa bahwa ia memiliki aura kebintangan yang sama dengan Khabib, apalagi Ian Carey dan Conor. Conor memiliki haters dan fanbase yang sama besarnya, dan sudah bukan rahasia lagi ia dianggap sebagai bintang terbesar dalam sejarah UFC. Sedangkan Ian Carey sepertinya lebih banyak hatersnya dibandingkan fansnya, dan ia juga tidak memiliki karisma yang sama dengan Conor McGregor. Meskipun sekali lagi, secara skill set bertarung, Ian Carey memang memiliki skill level elite. Tapi apakah skill set dari Ian Carey cukup untuk mengalahkan Islam Makhachev? Kita akan bahas di video lainnya. Bagaimana menurut kalian? Islam Makhachev is one of the greatest fighters walking the planet Earth right now. The number 1 pound-for-pound fighter on the planet, the 2-weight world champion, former Sambo world and European champion. He's absolutely unbelievable at what he does. He is one of the most dangerous men walking the planet right now. When you beat Islam, it changes the way everyone in the world thinks about you. And I'm going to